Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Sugeng Dalu, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah bergabung, yang sudah bergabung, yang lain semoga segera menyusul. Untuk malam ini pertemuan terakhir, nggih, supaya saya tidak Hmm. eh, mengurangi waktu pertemuan, walaupun ini harus dilaksanakan malam hari. Oke. Sehat, Pak Hasan? Oke. Ayo dibuka dulu masih nih, monggo. Iya. Nah, eh, untuk malam ini kita sharing kembali. Alhamdulillah bro, sehat. Yun. Alhamdulillah. Kita sih Yun, saya sebetulnya niki mengharapkan. lagi di perjalanan Bu Oke, dosen. setengah Kalau setengah kalau ngeblank Alfamart mohon nggih. maaf. Nggih, Enggih mboten niki napa-napa. ngeblank ke perjalanan lagi ngasih kepengen makan dulu. Nggih, nggak apa-apa Ngapunten. dimanapun. Malam ini kita melanjutkan presentasinya. Monggo idealnya sih tiga. Kalau ya seadanya berapa, paling tidak ada satu kali sharing kembali. Insya Allah yang tidak kebagian kesempatan untuk presentasi tidak mengurangi apapun, nggih. Saya yakin walaupun tidak ditampilkan, tapi juga dapat pengalaman dari teman-teman yang lain. Dan monggo nanti semua PPT-nya dikirim ke drive yang sudah saya kirimkan ke Mas Nuh tadi, nggih, Mas Nuh. Insya Allah semuanya baik yang Keset. presentasi ataupun tidak eh, sama-sama sama-sama mendapatkan pengalaman dan sama berartinya seperti itu. Amin, nggih Nah, matur nuwun. oke. Terus untuk yang kemarin sudah mengirimkan revisian, mohon bersabar dulu karena saya kemarin pulang dari Cilacap sampai hari tadi malam itu belum belum ada kesempatan Mbak Dian pun belum ngasih ke saya karena memang saya dengan Mbak Dian terus kemarin tancap ke Purbalingga. Tadi malam pulang sampai rumah jam 20 baru sampai rumah terus kemarinnya agenda juga full. Mohon bersabar walaupun sudah semangat luar biasa nggih Bapak Ibu. Ini langsung kirim revisian 2 hari dah banyak yang kirim. Insya Allah nanti siapapun pembimbingnya dari saya khususnya siap mensupport apabila sampai ada kesulitan. Tapi insya Allah pembimbing itu semua udah di briefing. Jangan mempersulit, tapi membantu semaksimal mungkin seperti itu. Nanti dan ada kesulitan bisa diselesaikan bersama-sama seperti itu. Nah, monggo untuk malam ini siapa yang mau sharing? Kira-kira mau satu orang, dua orang, atau tiga orang? Ya udah siap 3 orang Ibu. Ibu minat Oke, juga. Ya. siap. Monggo. Seperti kemarin teknisnya, seperti minggu kemarin, mau siapa dulu? Monggo. Oh, Nah, ada moderatornya. Siapa moderator? Bunda Lela. Atau langsung saya? Langsung Bu Dokter saja. Oke. Ini siapa Teman-teman, yang mau Saya bercerita dulu. dulu? Saya dulu, Bun. Oke, Bu Roro, monggo Bu Roro. Waktu Oke. sepenuhnya diserahkan ke Bu Roro, silakan. Oke. Sebentar, saya buka sebentar. Share song. Hmm, Kok malah rekomendasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Iya, Semangat, semangat. oke. Malah yang dibuka yang terakhir dulu tadi lah. Kan. Ini, Ini pada lemes, pada kan. iya udah malam sih, Bun. Iya, iya. Hmm, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa ikut serta apa ini namanya ya? Ikut serta menampilkan tugasnya saya. Eh, mau cerita
kalau cerita dipanjang-panjangin bisa sih. Mau disimpel-simpelin juga bisa gitu. Tapi ya karena ada beberapa teman yang juga akan tampil, maka saya ini aja deh yang simpel, milih yang simpelnya aja. Eh, karena memang ngajarnya itu udah lama ya, saya dari tahun 98, jadi mengalami itu akreditasi yang menggunakan mesin ketik. Ya, jadi jadul banget, masih terus pakai apa namanya itu stempel tanggalnya pakai stempel gitu ya. Terus anu apa nulis kapitalnya itu pakai penggaris yang sudah ada abjad ABCD-nya sampai yang kayak gitu-gitu masih mengalami. Tapi memang di antara keempat tempat tugas ini yaitu di MI Ma'arif 2 Mulyasari, MI 1 Ma'arif Mulyasari, MI Kesugihan 3, yang paling berkesan itu ya yang sekarang ini yang ada di eh, MI Kuripan Kidul ya, karena memang di antara keempat itu mungkin fasilitasnya yang lebih lengkap lagi itu di sini di Kuripan Kidul gitu. Ini kemarin pas saya ikut pelatihan konten kreator di anu ini ya, itu saya dapat tugasnya ini pas mendapatkan profil profil madrasah gitu kan ya. Nah, itu saya jadi ingat dulu ketika pas akreditasi itu saya juga bikin ini kan untuk profil madrasahnya MI-nya MI Kuripan Kidul gitu. Jadi eh, MI Kuripan Kidul ini sebenarnya sudah lama ya, udah 49 tahun yang lalu eh, dia berdiri. Kemudian, nah ini masih ada skrip-skrip akreditasinya. Ini yang di tahun 2005 hasilnya. Memang masih stagnan di B ya. Saya anu lah, ndak komen banyak gitu ya. Cuman memang kalau kemajuan, kalau dilihat dari kemajuan ada gitu ya. Kita nggak bicara omong kosong gitu, karena memang jumlah muridnya itu selalu naik gitu. Iya. Eh, ini di tahun 2005, ini di tahun 2017, ini yang masih ada arsipnya yang saya bisa apa ya sampaikan di sini, saya share di sini. Kemudian ini yang terakhir kemarin adalah yang perpanjangan. Jadi ketika saya lihat di tahun 2017 dengan di 2022 ini nilainya sama ya. Jadi tidak seperti yang dialami oleh Pak Sugeng Riyadi. Kalau di kita masih tetap sama nilainya 86 gitu ya. Ya, saya agak tahu sih, agak tahu kenapa nilainya begitu. Cuman ya apa ya namanya ya, nggak etis lah, gitu ya. Saya menyampaikan agak nggak enak sih. Ya mungkin, nah ini bukti-bukti saya dulu itu, ini di tahun ini kan 2001 gitu ya. Ini arsip dulu gitu, 2022 ini ada gitu. Tapi nggak saya inilah ya nggak saya share. Yang penting memang ada kala itu dan kita mengerjakan bareng-bareng gitu. Kalau saya itu eh, kebagiannya di supervisi. Aduh, kebayangkan kalau supervisi nggih. Karena saya itu kan guru gitu. Yang supervisi itu kan biasanya kepala. Memang harusnya biasanya dibantu ya ada tim supervisinya salah satunya guru. Tetapi tampaknya itu memang kurang berjalan dengan baik sih di MI. Di Ban Kidul, aduh, buka-buka rahasia dong ini ya. Jadi agak-agak ada agak-agak ada ngarang bijinya gitu. Iya. Nah, ini MI Kuripan Kidul mungkin teman-teman udah familiar ya karena MI MI-nya kita udah sering beberapa kali buat kuliah sama teman-teman gitu. Ini ini yang zaman dulu ini sebenarnya kampus satu tapi yang dibikin blur gitu. Jadi kesannya jadul banget ini. Jadi ceritanya mulai menceritakan dari awal gitu sampai sekarang seperti itu. Ini untuk visinya kita bagus sih. Hmm. Cuman kemarin kalau pas pas ada revisian visi dan misi ini kita nggak terlalu bagus ternyata. Apa namanya? Pas kemarin kita membuat itu visi misi ala Pak Doktor siapa kemarin nih?
itu kita kurang bagus, harus harus apa ya namanya, harus ada revisi, tapi belum sempat, saya belum mengajukan. Ternyata ini ada beberapa, karena kata-kata mewujudkan mewujudkan ini sepertinya kita bukan Tuhan gitu katanya. Gitu nih. Kalau yang menyelenggarakan dan menumbuh kembangkan sih insya Allah it's okay lah ya. Kemudian untuk ini ini adalah guru-guru kita dengan aktivitas di sekolahnya kita. eh, Banyak sih, karena kita itu sekarang, kita itu keunggulannya itu di ini, di jumlah murid yang terus bertambah. Alhamdulillah kita dapat kepercayaan yang terus gitu ya, sampai di 2 tahun terakhir ini kita 3 kelas gitu. Sebelumnya kan 2 kelas gitu. Alhamdulillah di 2 tahun ini kita 2 kelas dan eh, program unggulannya juga alhamdulillah bagus gitu ya. Sebentar. Untuk ketika kita tampil juga alhamdulillah ada apa namanya ya? Hasil, ada hasilnya gitulah. Ini untuk hadrohnya, kita ada tuh, bagus gitu. Kemudian yang selanjutnya itu, sebentar, ini kebanyakan pencet jadi bingung. Oh ya, ini tim marching bandnya juga kita alhamdulillah juga sering disuruh, diminta untuk tampil gitu ya. Kalau yang ini itu pas pesta siaga kita disuruh mengisi pembukaannya dan penutupannya gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi di kita itu apa namanya, masih anak-anak SD gitu ya. Jadi kan seneng gitu. Usia-usia MI itu anak-anak seneng kalau diajarin kayak gitu. Ada marching bandnya, kemudian hadrohnya gitu. Eh, dan kita juga perhatian ke siswanya juga sampai segitunya, ada cek kesehatan rutin, kerjasama dengan puskesmasnya juga jalan. Kemudian untuk P5-nya juga jalan, bagus. Alhamdulillah. Karya-karya anaknya juga ada gitulah gitu. Dan anak seneng gitu, memang betul-betul dipraktekkan dan banyak prakteknya gitu. Eh, Kemudiannya lagi apa ya ini? Kalau menurut saya sih fasilitasnya ya memang nggak terlalu bagus ya, maksudnya nggak sebagus kayak Welahan punya Pak Taufik gitu ya. Tapi ya alhamdulillah lah. Kita syukuri, katanya kalau disyukuri nanti ditambahin nikmatnya gitu sih. Jadinya disyukuri aja. Nah, ini untuk prestasinya juga nggak kalah, maksudnya kita tiap tahun pasti ada hal-hal yang baru gitulah, gitu. Ada hal-hal yang baru yang bisa kita ketik, kita eh, apa ya, sampaikan ke masyarakat gitu. Kalau kepercayaan mereka juga nggak sia-sia kayak gitu, dan ada hasilnya gitu. Itu saja. Kalau apa namanya nih, masukan ya, rekomendasi ya. Sebenarnya kalau saya mengamati ya, kalau saya mengamati dari tahun, dari MI yang pertama sampai MI yang keempat itu sama sih, sama lah, sama sama intinya itu di teamwork ya gitu ya, di teamwork untuk pemenuhan 8 standar. Tapi eh, teamwork itu pun juga apa namanya ya, itu nggak akan, iya Mbak, udah ini lagi Zoom nih, iya iya iya, boleh boleh sebentar ya iklan. Ya Allah Mbak Vivi. Ya, anu, teamworknya ini harus jalan gitu. Kalau teamworknya jalan, apa namanya ya, eh, tapi saya memahami sih bagi teman-teman yang memang masih baru gitu ya, guru-guru, apalagi guru-guru baru gitu ya, itu mereka mungkin nervousnya lebih gitu, sangat nervous begitu sekali ya. Makanya ini rekomendasi yang yang selanjutnya ini adalah saya jaga kewarasan dan kesehatan gitu. Rekomendasinya begitu. Karena kadang-kadang bagi teman-teman guru yang apa ini, yang baru itu eh, kadang-kadang suka apa ya, karena terlalu nervousnya kayak gitu,
Jadi kadang-kadang suka di luar kebiasaannya mereka semuanya gitu, yang mereka kadang bisa selau, bisa senyum, kadang mereka tegang banget gitu, nggak bisa senyum sampai seperti itu. Iya, sampai saya selau aja, selau. Nanti tuh pas masanya selesai, sudah selesai. Misalnya tinggal besok kan tegang-tegangnya ini ya. Saya bilang, udah besok sore itu kita sudah seneng kayak gitu. Kita bayangkannya besok aja udah selesai gitu. Sampai saya seperti itu untuk cooling down-nya mereka biar biar nggak terlalu streng banget itu seperti itu. Eh, kalau saya juga menyampaikan kalau pengerjaan administrasi itu 3 tahun sebelum akreditasi itu sebenarnya harusnya secara rutin dilakukan ya oleh kepala gitu. Jadi kita itu enak yang di bawahnya kerjanya itu gampang itu tinggal ngambil atau tinggal melengkapi, tinggal mengompliti, tinggal menyempurnakan. Tapi kalau semuanya dari nol yang borang dan ngaji itu sudah Masya Allah kitanya itu aja yang udah agak-agak gimana ini nanti ya aku ya gitu. Ini nih ngarang-ngarang nih gimana gitu. Sampai saya sendiri sampai ya Allah lah kepriwe ini adanya kayak gini ya gitu. Sampai seperti itulah ya. Tapi kemudian ya itu mungkin perlu perlu adanya peningkatan ya kemampuan berbisnis. Maksudnya nggak cuma bisnis pada sesama teman ya, tetapi bisnisnya sama Allah sekalian gitu. Jadi apa yang kita lakukan nanti akan tercermin dan akan berdampak pada hasil akhir kayak gitu. Jadi maksudnya kalau kita memang menjalankan tugasnya sesuai gitu ya, itu nanti insya Allah akan benar deh, benar sendiri gitu. Kalau kita memang niatnya sudah Allah itu sudah lillah itu akan benar sendiri. Itu seperti itu. Seperti itu saja deh kayaknya simple, nggak panjang lebar. Seperti itu Bu dosen, monggo untuk bisa dikritisi oleh teman-teman. Saya stop share aja. Nah, Terima kasih Bu Roro, pengalaman yang luar biasa. Saya tertegun itu tadi mulai tahun 98 sudah jadi guru, saya itu baru 9 tahun, 10 tahun, Bu. iya Ibu. Umur saya baru 10 tahun, sementara Bu Roro sudah mulai jadi guru, sudah terlibat di akreditasi. Artinya ya dari situ memang saya semakin apa ya, semakin harus menyadari bahwa perkuliahan ini ya memang forum untuk bersama ya, semuanya saling belajar gitu. Termasuk saya juga karena kalau dari hal teori ya insya Allah saya membaca, selalu membaca yang terupdate. Tapi kalau dari pengalaman makanya ini saya buat untuk teman-teman, ibu, bapak, ibu semua presentasi supaya kita juga bisa flashback dengan pengalaman-pengalaman akreditasi di tahun-tahun terdahulu. Dan saya tangkap itu tadi salah satunya terkait dengan visi misi ya Bu. Visi misi itu memang hal yang sangat apa ya? Itu kan bisa dikatakan sebagai landasan gerak ya. Ya, Termasuk ya di semua lembaga saya rasa makanya perumusan visi misi itu harus sangat eh, apa namanya tidak hanya sekedar membuat redaksi kalimat tapi itu benar-benar merepresentasikan tujuan atau cita-cita bersama, cita-cita yang akan diwujudkan bersama. Termasuk yang pernah saya alami di saat akreditasi itu yang pertama dipertanyakan pasti visi misi gitu. Dan memang kita harus bisa mempertanggungjawabkan kalimat demi kalimat. Nah, ini pengalaman untuk kita semuanya dan visi misi itu kan bisa diupdate, nggih, bisa diupgrade, disesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Jadi dalam perumusan visi misi tentu saja di sini harus benar-benar melibatkan stakeholder, nggih, melibatkan banyak pihak. Kalau sekolah pastinya juga melibatkan semua elemen gitu, termasuk komite sekolah dan lain sebagainya gitu. Kalau di perguruan tinggi, kalau misalnya IAINU itu dari yayasan, dari dosen, dari struktural gitu. Bahkan aspirasi dari mahasiswa pun digunakan. Nah, ini sebuah apa ya yang perlu kita semua ingat, membuat visi misi harus benar-benar dipertanggungjawabkan setiap kalimat-kalimatnya. Oke, terima kasih Bu Roro. ya, Lanjut, Sinten Walih ini. Silahkan. Oke, Fitri boleh dulu. saya Bun Boleh, Bu Fitri. menambahkan. Oke. Oke, monggo.
Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong di Wabarakatuh. screen Roro PPT-nya. Untuk malam ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali dengan Ibu Dr. Atin Rinawati MPD selaku Ibu dosen pengampu sistem akreditasi lembaga pendidikan dan teman-teman yang berbahagia kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman seperjuangan. Semoga kita semua tetap masih semangat meskipun setelah seharian beraktivitas ya, dari pagi, siang, sore, bahkan malam ini. Untuk hari ini, Bu Fitri, saya kira jenengan mau nge-share sendiri, ya. jadi saya belum download. Malah gitu. yang sudah tak siapin punyanya Bu Oh Lela. ya, oke. Bu Lela yang udah nyuci Oke. tadi. Bentar ya. Oke, sampun nggih, Bun. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Nah ya. Oh nggih. Gimana jenengan nge-share Untuk sendiri? hari ini, Ya, sih. untuk akreditasi tahun 2000 2017 nggih. Kami dan Bu Roro kebagian untuk standar proses akreditasi Ibu di MIS ya bagi Kuripan Kidul. Jadi di standar proses ini kami baru pertama kali di waktu 2017 nggih dengan berbagai persiapan yang ya seadanya seperti itu, tapi lewat proses itulah kami bisa belajar ternyata seperti ini toh di standar proses itu kayak gitu. Kalau misalkan kami tidak pernah mengalaminya, tentu mungkin tidak akan ini ya tidak akan tahu bagaimana standar proses itu juga kami harus masih belajar banyak, ternyata banyak sekali yang harus diperbaiki dan diperbaiki itu sendiri adalah ya standar proses adalah Standar Nasional Pendidikan SNP yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan, nggih. Punten. Oke, saya ini. Nah, pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pada standar proses, instrumen akreditasi di lembaga SDMI ada di komponen standar proses nomor 11 sampai 31. Jadi cukup lumayan banyak ini. Secara garis besar komponen tersebut kami sampaikan di sharing diskusi ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa lembaga pendidikan kami sudah, alhamdulillah sudah umurnya sudah lama sekali ya. Harusnya memang ada peningkatan seperti itu, tapi ya eh, kembali lagi ke kita semuanya bahwa proses, apalagi kita di standar proses ya dan standar-standar yang lainnya cukup berhenti hanya di sini karena proses itu harus terus berkelanjutan dan kita tidak akan insya Allah tidak akan patah semangat seperti itu pun. Ya, meskipun banyak rintangan yang harus dilalui seperti itu, tapi itulah memang proses yang harus kita lalui. Mungkin di lembaga-lembaga pendidikan Bapak Ibu semuanya unggul-unggul, insya Allah kita baiki, semoga kedepannya akan jauh. Iya bagi Kuripan Kidul sudah disampaikan Bu Roro seperti itu. Visinya juga kita apa dan
berbudaya, lingkungan, dan berprestasi. Ini visi yang cukup singkat, tapi ternyata setelah di pengejauhantahannya Pak, perjuangan yang sangat sangat besar ya seperti itu. Terwujudnya generasi Islam yang mandiri, satu poin saja itu wah sangat luar biasa ya, apalagi berkepribadian, berkebudayaan lingkungan dan berprestasi seperti itu. Untuk komponen standar proses di pengembangan silabus memuat 9 komponen. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran atau tema, kemudian identitas sekolah atau madrasah, yang ketiga kompetensi inti, keempat kompetensi dasar atau KD, yang kelima materi pokok, yang keenam kegiatan pembelajaran, yang ketujuh penilaian, yang delapan alokasi waktu, dan 9 sumber belajar. Ini insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah sangat berpengalaman ya. Ternyata dalam pelaksanaan kesehariannya seperti itu, apalagi kalau misalkan kita sudah belajar bersama-sama dengan peserta didik kita untuk lumayan membutuhkan perangkat pembelajaran sebelumnya seperti itu. Kalau misalkan kita benar-benar mengajar di suatu kelas seperti itu. Kemudian untuk pengembangan RPP dari silabus secara lengkap dan sistematis. RPP kita semua sudah tahu adalah dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan baik. Jadi RPP itu tidak hanya sebenarnya nggak cuma satu lembar kertas yang bertumpuk-tumpuk di di lemari kita seperti itu. Idealnya sebenarnya harus dipraktekkan Paikem ya, kalau zaman dulu kan istilahnya kan pembelajaran yang menyenangkan seperti itulah ya Bun ya. Kemudian pada madrasah dalam 28 orang dibuktikan dengan melihat data siswa